Seorang dermawan yakin bahwa orang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan mengganti 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang bakhil. Orang bakhil adalah orang yang terlalu cinta terhadap dunia dan ragu terhadap janji Allah. Karena itu, memang tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sebaliknya tempat yang layak bagi orang bakhil adalah neraka. Hadirin rahimakumullah. Hal ketiga yang akan mengantarkan kita ke surga adalah menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, namun beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Nasib manusia, bahagia atau tidaknya, akan berada dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah manusia itu bisa berbahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu ini adalah cita-cita dari kita semua. Yang kedua adalah ada manusia yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Orang seperti ini menganggap bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang bisa dinikmati selamanya, sehingga mereka tidak mempersiapkan amalan-amalan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Keadaan yang ketiga adalah orang yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Dunia adalah tempat manusia diuji. Kondisi ini, meskipun hidupnya sengsara, dia tetap memiliki waktu dan semangat untuk memperjuangkan kebahagiaannya di akhirat. Dan kondisi terakhir adalah orang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Sungguh, kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari keadaan pada manusia yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Maka modal bahagia di akhirat yang pertama adalah afus salam, menyebarkan kedamaian. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, memberikan makan. Yang ketiga adalah wasilul arham, yaitu bersilaturahmi. Kemudian yang keempat, wasallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam.
Dan salatlah ketika orang-orang sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan damai. Keempat modal inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada khutbah Jumat ini. Maka 4 tiket yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga ini akan diberikan dengan balasan hisab yang ringan. Yang pertama, orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah mereka yang menebarkan salam perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan tersebut tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim. Tidak diperkenankan sesama muslim menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian dan memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri ajaran syaitan. Sebagaimana Allah sudah gambarkan bahwa setan memiliki tujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat untuk harta benda, Nabi juga menganjurkan bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Salah satu hadis yang menerangkan terkait ciri-ciri haji mabrur sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur? Qala it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji mabrur itu? Maka Rasul menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Rasulullah ketika ditanya tentang haji mabrur, Rasul kemudian berkata, yakni memberikan makanan dan santun dalam berkata. Mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita ke surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah mereka yang dekat dengan surga. Dalam sebuah hadis, as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Imam Ghazali menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri. Secara otomatis muncul sikap percaya bahwa Allah pemberi rezeki. Seorang dermawan yakin bahwa orang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan mengganti 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang bakhil. Orang bakhil adalah orang yang terlalu cinta terhadap dunia dan ragu terhadap janji Allah. Karena itu, memang tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi orang bakhil adalah neraka. Hadirin rahimakumullah. Hal ketiga yang akan mengantarkan kita ke surga adalah menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Bagi siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Tu'ti man haramak." Engkau memberi kepada orang yang menghalangimu. Wa ta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Wa tasilu man qata'ak. Dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Maka sahabat bertanya, "Fa idza fa'altu dzalik fama liya ya Rasulullah?" Jika saya melakukan itu ya Rasulullah, apa yang saya dapat? Maka Rasul menjawab, "Antuhasaba hisaban yasira." Engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yudkhilakallahul jannata birahmah. Dan Allah pasti akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya. Mengenai pentingnya silaturahmi, suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim." Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah dan mendatangi bibinya untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya memberikan maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan." Hadirin rahimakumullah, hal keempat yang akan menjadi penyebab orang masuk surga dengan hisab yang ringan adalah menjalankan sholat malam ketika banyak orang yang tertidur lelap. Paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Kemuliaan seorang muslimin terletak dari bagaimana dia melaksanakan sholat malamnya. Di saat orang lain tertidur lelap, mereka bangun untuk memuji Tuhannya. Wajar saja, karena ini menandakan mereka tidak cinta terhadap dunia dan mereka mengharapkan balasan yang besar di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari khutbah ini, bahwa ada 4 modal bahagia seseorang yang ingin masuk surga dengan damai. Yang pertama adalah afwus salam, menyebarkan kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, memberikan makanan. Yang ketiga adalah wasilul arham, bersilaturahim. Dan keempat, wasallu wan nasu niyam, dan salat malam, salat ketika orang-orang tidur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.